yang kelihatannya mau bunuh diri, saudara, dengan menubrukkan badannya. Puji Tuhan, saudara, Bu ini diberikan satu keberanian untuk berhenti. Dan Tuhan memberi dia hikmat, begitu berhenti, langsung telepon ke polisi dan bahan-bahan untuk menolong. Sementara itu Bu ini menemui pemuda itu. Pemuda tadi suruh Bu ini pergi, ya, ke OE, tapi Bu ini pura-pura, oh mobil saya rusak. Nggak mau, saudara, tidak lama kemudian polisi datang dan orang itu bisa diselamatkan. Ya. Puji Tuhan, saudara. Bayangkan kalau Bu ini waktu itu ngambil keputusan, wah, resiko, ya, aku tidak kenal dia, nanti malah ada begini-begini urusan. Dia terus saja, mungkin dia sudah mati. Dan sudah bisa bayangkan orang yang menabrak dia juga, betapa dia akan dalam kesulitan. Bagaimana orang yang menabrak itu kalau sampai ditabrak mati juga akan trauma seumur hidup. Saudara, ini satu contoh yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana kita itu perlu, ya, memikirkan orang lain, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Kalau kita tahu orang itu dalam kesulitan, kalau orang itu membutuhkan bantuan, kita lakukan itu. Ini saudara berbicara tentang kasih, ya, di hari Valentine ini. Kasih itu bukan romantis saja. Nah, sayang itu, saudara. Kebanyakan kalau saudara lihat bagaimana orang merayakan Valentine, hanya aspek romantis. Istrinya dikasih bunga mawar. Ya, memang itu perlu, ya, untuk membangun romantisme keluarga. Tetapi kasih yang Tuhan Yesus tadi katakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35, itu kasih agape, kasih ilahi, kasih yang nyata lewat perbuatan dan perkataan. Bukan sekedar romantisme, kasih yang mau melayani, kasih yang rela berkorban, saudara. Jadi saudara, di hari Valentine ini Tuhan mau kita melayani sesama. Tuhan mau orang-orang dunia merasakan kasih Tuhan lewat kita. Saudara, kita bersyukur untuk orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya untuk memperkaya diri sendiri. Di tahun 83, 1883, ada dua pemuda yang baru lulus dari sekolah kedokteran. Yang pertama bernama Ben, yang kedua Will. Saudara, setelah lulus, si Ben punya kerinduan untuk membuka praktek di East Coast. Sedangkan Will, dia ingin melayani di tempat yang agak pedalaman, rural community. Mengetahui hal itu, dua sahabat ini, dan si Ben, dia bilang, Will, ngapain kamu ke sana? Kamu tidak bisa berkembang. Bagaimana kamu bisa menjadi kaya? Ayo datang ke New York. Kita bisa kerjasama. Kita bisa membuka kantor dokter. Kita share sama-sama. Tapi si Will menolak, saudara. Ben anggap keputusan Will, temannya ini, untuk membuka praktek di kota kecil sebagai satu foolish, kebodohan. Sayang, kamu sekolah dokter susah-susah, kamu hanya melayani di tempat yang kecil. Tapi si Will katakan, I want first of all to be a great surgeon, the very best, if I have the ability. Apa yang terjadi, saudara? Berapa tahun kemudian, boleh dikatakan orang-orang di seluruh dunia datang ke kliniknya Will, yang hari ini dikenal sebagai apa? The Mayo Clinic. Berkat dedikasinya mau menolong orang-orang yang mungkin sulit mendapatkan bantuan, dia justru bisa mengembangkan bidang studinya di bidang kedokteran, sehingga hari ini dunia mengenal Mayo Clinic. Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan mau kita mengikuti jejak Sang Raja kita.
Memang saudara, melayani itu tidak mudah, apalagi berkorban. Tapi kalau kita mengingat bahwa Tuhan kita lebih dulu berkorban bagi kita, Dia lebih dulu melayani kita, maka saudara, pelayanan itu bukan lagi karena kita diminta, itu akan keluar dari hati kita, kerinduan kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta, panggilan Tuhan atas kita masing-masing. Saudara, saya rindu setiap kali saudara ke gereja. Kebanyakan kalau orang ke gereja ditanya, untuk apa ke gereja? Jawaban yang sering diberikan apa, saudara? Kenapa orang kalau minggu ke gereja? Apa? Untuk berbakti, ya. Untuk mendengar firman, ya. Berapa banyak saudara mendengar mereka bilang, aku ke gereja untuk melayani? Seringkali itu dilupakan, saudara. Memang kita ke gereja untuk bersekutu dengan saudara seiman, kita ke gereja untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman-Nya, tapi jangan lupa, ya, kita ke gereja juga untuk melayani. Dan yang melayani itu bukan para pendeta atau penginjil saja, atau worship team, tapi semua jemaat ke gereja untuk melayani, saudara. Itulah sebabnya, saudara, sebelum ke gereja juga perlu berdoa, Tuhan, make me a blessing. Mungkin ada teman yang sedang dalam kebingungan, yang dalam kesedihan. Saudara, deketin dia waktu makan siang, ngomong-ngomong, saudara kuatkan, saudara doakan, ya. Lewat kata-kata yang membangun, menghibur, kita menjadi berkat bagi yang lain. Saudara, alangkah indahnya kalau kita semua, saudara, pada waktu kita ke rumah Tuhan, kita punya kerinduan untuk juga melayani Dia, melayani saudara-saudara kita. Saudara, seperti saudara tahu, kita tidak punya tenaga khusus untuk merawat tempat ibadah ini, ya. Kita cut budget untuk itu. Saya himbau saudara sekalian, saya himbau saudara, katakan, ingatkan pada anak-anak saudara, mari kita treat the house of the Lord seperti rumah kita sendiri. Kita tidak membuang permen karet sembarangan, membuang bungkus permen kita tinggal begitu saja. Saudara, itu hal-hal kecil, ya. Tapi kita bisa praktekkan untuk mewujudkan satu kerinduan kita untuk menjadi berkat, untuk melayani, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita lakukan itu untuk Tuhan kita yang mengasihi kita. Sebagai penutup, saudara, saya bacakan tulisan dari John R.W. Stott, ya, yang menunjukkan walaupun memang melakukan yang baik, mengasihi itu tidak mudah. Kadang-kadang kita dikecewakan, kadang-kadang kita disalahpahami, tapi jangan itu membuat kita mundur. Ini dalam bahasa Inggris, tapi cukup mudah dipahami, ya. Memang lebih enak kalau dibacakan dalam bahasa Inggris, ya. Saya bacakan ini. People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest man with the biggest ideas can be shot down by the smallest man with the smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs, but follow only top dogs.
fight for a